kota sangat berkepentingan betul. Saya kira bukan kota saja, tapi kabupaten juga berkepentingan betul, terutama setelah pandemik 19 ini. Kita tadi sudah disampaikan oleh Ketua Apeksi Bu Airin, juga sama Pak Dirjen, suka tidak suka, apapun sekarang ini teknologi digital sangat diperlukan oleh kota, oleh kabupaten, oleh daerah semuanya dalam rangka mengatasi semua hal yang berkaitan dengan pandemik dan dampaknya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah lihat di lapangan, kita berkelahi soal data, kita terlambat melakukan berbagai antisipasi yang kita juga dihambat soal pelayanan karena kita baru sadar bahwa ini teknologi digital harus segera dilaksanakan. Betul tadi dikatakan bahwa ini kita dengan pandemi kita dipaksa betul melakukan digitalisasi. Saya juga sependapat dengan Pak Dirjen, memang selama ini daerah-daerah itu masih melaksanakan digitalnya atau smart city-nya sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Hanya beberapa kota yang sudah sukses. Sehingga kita memang memerlukan betul bantuan dari Kementerian Kominfo agar program integrasi ini penting sekali supaya kita bisa melakukan digitalnya dengan seragam, dengan sama, sehingga juga hemat begitu. Nah sekarang ini teman-teman di semua kota atau kabupaten melakukan berbagai program terobosan dalam rangka program digital ini karena memang situasinya dipaksa. Ya kan kita tidak banyak tatap muka, kita di Balikpapan sudah melakukan program pelayanan online dilakukan tidak saja di OPD yang berkaitan pelayanan tapi juga di kelurahan-kelurahan yang mau ini harus kita laksanakan dengan cepat ya, pendataan, kemudian juga informasi tentang COVID, itu pembukaan aplikasi semua saya kira tadi disampaikan juga oleh Ibu Airin begitu. Jadi kita memang membutuhkan betul program ini dan saya mohon bantuan dari teman-teman swasta, dari Indosat, dari Clue, dari Alibaba, ini membantu kita membuatkan satu program yang cepat supaya ini bisa kita lakukan di semua daerah, kabupaten, kota, karena kita sangat memerlukan. Ini dampak COVID ini luar biasa di Balikpapan saja, pemerintah kota kehilangan pendapatan hampir 650 miliar. Jadi semua anggaran pembangunan sekarang kita lakukan refocusing, semuanya dipusatkan untuk kepentingan penanganan pandemik, padahal pandemiknya sendiri kita ternyata tidak bisa diprediksi kapan berakhir nih. Jadi kalau tidak dilakukan efisiensi, tidak dilakukan dengan cara digitalisasi, itu daerah bisa tutup, bisa bangkrut dan bisa tidak mampu nanti menangani tugas-tugasnya. Kita sangat berkepentingan betul. Saya kira hampir semua daerah sekarang memang melakukan program ini. Memang betul yang kita selama ini menjadi isu kita adalah belum terintegrasi. Nah ini yang perlu juga dibangun. Kemudian juga soal SDM, soal master plan tadi yang disampaikan Pak Samuel, itu juga memang menjadi tantangan. Satu lagi yang juga perlu menyamakan bahasa bagi kami di daerah adalah dengan pihak legislatif. Ya DPR ini juga yang menyamakan persepsi. Ini tidak gampang karena ini kan program yang tidak kelihatan sepertinya begitu, tapi teman-teman di DPR mungkin sekarang baru tahu betapa pentingnya nih digitalisasi atau kita menciptakan smart city supaya kita bisa mengatasi problem yang ternyata sekarang sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi seperti itu Pak Supriyadi, kita betul nih, kita mohon betul dukungan teman-teman dari Indosat, dari Clue, dari Alibaba agar kota-kota ini bisa survive lagi gitu. Ya, saya kira kan teknologi digital apa saja sekarang ini sangat dibutuhkan karena kan pertama yang paling persoalan program big data ini, ya kan kita berkelahi soal bantuan sosial ini paling pertama soal data yang ternyata tidak gampang walaupun kita sudah ada BPS, sudah ada pendataan di Kementerian Sosial, DTKS, ternyata di lapangan tidak sesederhana itu kita berkelahi. Belum lagi padahal program bantuan juga banyak nih. Saya mencatat bagi program pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota itu hampir lebih 15 program bantuan sosial. Yang terjadi memang ada sebagian tumpang tindih karena pendataan kita tidak mampu dengan baik, masing-masing punya ukuran sendiri.
perhitungan sendiri sehingga di lapangan terjadi tumpang tindih. Jadi soal big data ini saya kira menjadi hal yang sangat mendesak bagi kita Indonesia, bagi kita daerah, begitu supaya di kemudian hari kalau kita menemukan problem seperti ini tidak lagi berkelahi soal data. Ini satu hal yang saya kira kemudian soal pelayanan nih, kan tiba-tiba pelayanan semua tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Nah ini kita perlu betul melakukan ini sistem pelayanan kita dengan online. Kemudian juga UMKM kita, ini kan UMKM kita ini kan kaget. Biasa dengan tatap muka, biasa dengan cara tradisional, tiba-tiba ini semuanya harus dilakukan dengan daring, dengan online, dengan virtual. Mereka kaget semua dan UMKM kita terlambat di bergerak. Nah ini juga memerlukan betul dukungan dari semua pihak supaya UMKM yang sudah digitalisasi sehingga mereka bisa bangkitkan. Sebenarnya dalam beberapa pengalaman resesi ekonomi UMKM kita yang menyelamatkan, tapi ketika kita menghadapi pandemik 19 UMKM kita juga terpapar begitu, sehingga ini juga perlu penanganan yang cepat begitu supaya UMKM kita bisa bangkit, sebab mereka lah yang banyak menyelamatkan ekonomi kita sebenarnya. Ya kemudian di perkotaan ini berbagai program pengangguran terjadi, kan semuanya juga menjadi hal yang paling berat nih bagi kita, sehingga hampir semua sektor pembangunan kehidupan memang sedang terpapar, saudara sekalian, Pak Supriyadi. Jadi ini memang memerlukan betul dukungan teknologi seperti ini supaya kita bisa menghemat, cepat melakukan antisipasi dan cepat melakukan program-program yang menyelamatkan situasi. Smart City ini kan Mbak Eva gitu sangat baik dan membantu daerah. Jadi risikonya hanya yang penting kan pertama yang kita harus bangun bersama adalah persepsi juga teman kita di tadi saya sampaikan di legislatif. Ya, itu. Kedua, ya memang kita SDM ini yang harus kita bangun, tadi sudah disinggung juga sama Pak Dirjen, kan melalui Kominfo juga dibantu gitu SDM kita. Kemudian memang kita harus bahu-membahu kerjasama, ya karena supaya ini lebih murah, lebih efisien kita harus kerjasama baik antara kota, antar daerah maupun dengan pelaku usaha, dengan teman-teman yang sudah bergerak di aplikasi di mana saya itu gitu. Jadi kan Smart City dengan ini sangat baik dan sangat membantu daerah. Pokoknya ini jalan keluar kita begitu untuk mengatasi berbagai problem kita begitu. Jadi ini kan Smart City itu kan kota cerdas, kota yang bisa memanfaatkan segala sumber daya, terutama teknologi IT, teknologi digital ini dalam menjawab tantangan kota yang tidak gampang. Kita ini dulu kan kita hanya bicara soal infrastruktur, kita bicara soal sumber daya, soal sampah, soal penduduk. Tiba-tiba kita dihadapkan lagi dengan persoalan baru, pandemik yang memukul kepada anggaran kita, sehingga kita ini betul-betul harus dipaksa betul berpikir yang cerdas, berpikir yang cermat supaya sumber daya kita yang terbatas, yang sisa sedikit ini harus bisa tetap ya membangun kota, menyelesaikan permasalahan kota gitu. Jadi ya Smart City dan konsep Smart City itu risikonya sangat baik gitu. Jadi dampaknya sangat baik, bukan buruk begitu. Jadi ini memang harus kita laksanakan begitu. Nah, hanya kita harus membangun sumber daya, ya kemudian cara berpikir kita, mindset kita itu berubah karena memang kita harus sudah berubah dengan new normal itu juga ya itu memang kita dengan ada adaptasi kebiasaan baru ya memang sudah dulu kan kita hanya separuh-separuh melaksanakan misalnya teknologi ini, tapi sekarang kita dipaksa memang hampir semua sektor kehidupan harus seperti ini, kalau tidak kita akan terpapar lebih jauh gitu. Jadi itulah yang harus kita bangun bersama-sama, kerjasama melalui organisasi kita, APEXI, kemudian kita kerjasama dengan Indosat, Clue, atau Alibaba, itu semuanya mereka punya teknologi-teknologi yang sangat kita butuhkan di saat ini supaya menjawab tantangan kita di depan yang kita soal pandemik dan soal membangun kota
karena kita sudah tahu dulu waktu normal saja sudah banyak tantangan yang harus kita hadapi tentang kota. Nah ini dengan situasi sekarang bertubi-tubi persoalan kita. Jadi itulah salah satu jawabannya adalah kita harus segera membangun smart city itu bersama-sama bahu-membahu supaya tantangan yang berat ini bisa terkurangi dan bisa kita atasi bersama. Saya kira itu.